Jumpa lagi pemirsa dari Hotel Le Bringin Salatiga lantai 5. Kita akan melihat Salatiga dari atas. Tahukah bahwa nama Salatiga ada sejarahnya? Kota Salatiga terletak sekitar 49 km dari kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Tahukah pemirsa bahwa kota Salatiga itu mempunyai sejarah? Nama Salatiga itu mempunyai sejarah. Kira-kira apa? Kalau saya membaca-baca dari National Geographic Co.id, menurut cerita rakyat yang ada, nama Salatiga yang 49 km dari Semarang di Jawa Tengah, Indonesia itu rupanya mengingatkan 3 kesalahan di masa Sunan Kalijaga. Jadi dahulu kala ada sebuah daerah yang dipimpin Bupati Ki Ageng Pandan-Arang alias Pandanaran yang gemar memuaskan diri dengan kekayaan. Sehari-hari Ki Ageng memeras uang rakyat dengan menarik pajak berlebih gitu. Nah, pada suatu hari Ki Ageng Pandan-Arang bertemu dengan Pak Tua, tukang rumput. Kemudian Ki Ageng meminta rumput yang dibawa Pak Tua. Namun Pak Tua menolaknya dengan alasan untuk ternaknya rumput itu. Tetapi Ki Ageng tetap memintanya dan Ki Ageng menggantinya dengan sekeping uang. Tanpa diketahui Ki Ageng Pandanarang, Pak Tua itu menyelipkan kembali uang yang di dalam tumpuan rumput yang diberikan tadi, dan itu sebetulnya dilakukan berulang-ulang. Nah, sampai suatu waktu sang bupati menyadari perbuatan Pak Tua tersebut, dan hal itu membuat Ki Ageng marah besar pada Pak Tua itu karena dianggap Pak Tua menghina kedudukannya. Pada saat terjadi kemarahan Ki Ageng memuncak seperti itu, tiba-tiba Pak Tua berubah menjadi Sunan Kalijaga. Saya kira semua tahu Sunan Kalijaga adalah seorang pemimpin agama yang dihormati bahkan oleh raja-raja. Maka Ki Ageng segera bersujud menyembah dan memohon ampun atas kekilafannya itu. Akhirnya Sunan Kalijaga pun memaafkannya dengan syarat Ki Ageng harus meninggalkan seluruh hartanya dan mengikuti Sunan Kalijaga pergi mengembara. Begitu. Nah, istri Ki Ageng ya ingin ikut, diizinkan, tetapi dengan syarat jangan membawa perhiasan gitu. Tetapi namanya orang suka pamer, istri Ki Ageng ini membawa perhiasan emas dan macam-macamnya, dan supaya tidak kelihatan dibawa di tongkat, dimasukkan di tongkat. Jadi dia merasa aman pergi dan membawa perhiasan, tidak hilang, dan menganggap Sunan Kalijaga tidak tahu. Nah, sampailah di suatu tempat ada perampok mencegat mereka. Ya jelas istrinya kalut. Ternyata Sunan Kalijaga mengizinkan perampok itu membawa perhiasan-perhiasan semuanya. Nah, akhirnya perampok itu pun pergi dengan membawa banyak perhiasan dalam tongkat itu. Nah, disitulah akan terjadi titik balik yang disebut nanti nama kota Salatiga. Apakah itu? Karena setelah perampok itu pergi, Sunan Kalijaga berkata, "Aku akan menamakan tempat ini Salatiga karena kalian telah membuat 3 kesalahan." Nah ini teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa melihat dengan lebih jernih. Nama ini mempunyai sejarah, dan sejarahnya kelihatannya berangkat dari sebuah kesalahan ya. Jadi kita bukan melihat kesalahan lalu yang dulu sama dengan sekarang, atau
yang sekarang itu melestarikan kesalahan yang dulu, tidak. Tentu saja pasti ada perubahan. Nah, kita bisa memahami apa alasan Sunan Kalijaga untuk menyebut nama ini adalah Salatiga. Yang pertama, karena bupati itu tadi kikir, sangat kikir. Orang yang kikir biasanya tidak suka memberi derma, sombong. Kalian sombong, itu alasannya begitu, sombong. Lalu yang alasan ketiga adalah dikatakan oleh Sunan Kalijaga, kalian telah menyengsarakan rakyat. Jadi gambarannya mungkin jelas ya. Jadi ketika bapak tua tadi hanya membawa rumput, ternyata juga masih diminta oleh Ki Ageng Bupati itu. Mungkin di rumahnya mempunyai kuda, tetapi tidak mau ngarit sendiri atau tidak mau membayar orang untuk ngarit sendiri, tapi minta-minta, begitu, memaksa. Ya, ada beberapa sumber sebetulnya prasasti Plumpung lah yang dijadikan dasar asal-usul kota Salatiga. Berdasarkan prasasti Plumpung itu, hari jadi kota Salatiga dibakukan yakni tanggal 24 Juli tahun 750 yang ditetapkan dengan peraturan daerah tingkat 2 kota Salatiga nomor 15 tahun 1995 tentang hari jadi kota Salatiga. Nah, prasasti Plumpungan cikal bakal akhirnya Salatiga tertulis dalam batu besar berjenis andesit berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm dan garis lingkar 5 meter yang selanjutnya disebut prasasti Plumpungan. Nah, berdasarkan prasasti di Dukuh Plumpungan, Desa Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, maka Salatiga sudah ada sejak tahun 750 Masehi. Pada waktu itu Salatiga merupakan perdikan. Perdikan artinya suatu daerah dalam wilayah kerajaan tertentu. Daerah ini dibebaskan dari segala kewajiban pajak atau upeti karena daerah tersebut memiliki kekhususan. Daerah tersebut harus digunakan sesuai dengan kekhususan yang dimiliki. Wilayah perdikan diberikan Raja Banu, meliputi Salatiga dan sekitarnya. Nah, menurut sejarahnya di daerah Plumpungan berisi ketetapan hukum, yaitu ketetapan status tanah perdikan atau swatantra bagi desa Hampra. Pada zaman itu, ketetapan prasasti Plumpung merupakan peristiwa yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di daerah Hampra. Penetapan prasasti merupakan titik tolak berdirinya daerah Hampra secara resmi sebagai daerah perdikan atau swatantra. Desa Hampra, tempat prasasti itu berada, kini masuk wilayah administrasi kota Salatiga. Nah, begitulah teman-teman, kita bisa mempelajari lebih jauh lagi, ya kita kunjungi saja